Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran Zoom kita mulai hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku kelas 11. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Dalam mengikuti PJJ, sehat-sehat semua ya? Anda dalam mengikuti pembelajaran daring, karena pada pandemi ini, Anda harus mengikuti daring dengan serius, jangan menyepelekan dan ikuti tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru ya. Untuk materi geografi yang kali ini saya berikan adalah sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Terlihat ya anak-anak? Sebaran flora fauna di Indonesia dan dunia. Itu atau dikatakan kalau bagian dari geografi yaitu biosfer. Biosfer itu lapisan makhluk hidup. Makhluk hidup yang kita pelajari adalah flora dan fauna. Baik itu yang sebarannya di Indonesia maupun yang ada di dunia. Kompetensi dasar yang kita pelajari dari materi ini, Anda diharapkan dapat menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Kompetensi dasar yang keterampilan, Anda nanti diharapkan bisa membuat peta sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi dengan gambar hewan dan tumbuhan endemik. Kemudian, nilai-nilai karakter yang Anda kembangkan setelah mempelajari persebaran flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia, antara lain Anda punya rasa ingin tahu, kemudian rasa gemar membaca, kreatif, ramah lingkungan. Harus ramah lingkungan, karena sekolah Anda adalah sekolah yang swaliba, mitigasi bencana. Ramah lingkungan terhadap tumbuhan, terhadap hewan. Kemudian punya rasa gotong royong, punya rasa tanggung jawab. Itu nilai-nilai karakter yang dikembangkan dari materi persebaran flora dan fauna. Lanjut. Yang pertama, yang kita pelajari, faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Faktor apa saja yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna? Itu ada faktor fisik, itu faktor alam ya, dan faktor biotik. Faktor alamnya apa? Faktor fisiknya apa? Faktor fisiknya atau faktor alamnya antara lain itu ada iklim. Iklim.
faktor pembentuk iklim. Itu kan ada suhu, ada curah hujan, kelembapan udara, kemudian ada angin. Itu faktor-faktor pembentuk iklim. Itu termasuk faktor fisiknya. Faktor fisik yang kedua, itu tanah, keadaan tanah, atau sering disebut dengan faktor edafi. Keadaan tanahnya. Karena apa? Tanah itu sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Bisa berupa humus tanah, ukuran butir tanah, tingkat kesuburan tanah, kandungan mineral hara, kemudian air tanah, dan kandungan udara di dalam tanah. Itu faktor yang kedua adalah tanah. Selanjutnya, faktor yang ketiga, fisik yang ketiga, tinggi rendahnya permukaan bumi atau relief atau morfologi. Karena apa? Semakin tinggi permukaan bumi, perbedaan iklimnya sudah berbeda, faktor suhunya juga berbeda. Jadi relief atau morfologi permukaan bumi, tinggi rendahnya permukaan bumi juga menjadi faktor fisik sebaran flora dan fauna. Faktor biotiknya aktivitas manusia yang merubah bentang alam. Jadi faktor manusia juga berpengaruh terhadap sebaran flora dan fauna. Selanjutnya, kita masuk kawasan persebaran fauna di dunia. Next, Mas. Coba dicermati petanya. Terlihat ya, Nak? Jelas ya gambarnya? Kawasan persebaran fauna di dunia. Fauna itu binatang atau hewan. Persebarannya, lihat petanya, coba dicermati. Pembagian persebaran fauna di dunia itu ada 6. Yang pertama neartik. Yang pertama neartik. Wilayahnya mana saja itu? Kita lihat, Anda cermati dulu. Neartik. Wilayahnya Amerika bagian utara. Amerika bagian utara. Antara lain Amerika Serikat, Kanada, Greenland. Itu neartik. Tipe fauna neartik. Kemudian yang kedua, kawasan neotropik. Kawasan neotropik. Wilayahnya mana saja? Lihat petanya, ayo. Neotropik. Amerika Selatan. Meksiko. Itu ya, neotropik. Yang kemudian, yang ketiga. Paleartik. Yang ketiga, Paleartik. Wilayahnya Eurasia, yaitu Eropa dan Asia. Yang meliputi Asia Barat, Asia Timur, dan Asia bagian utara. Pembagian yang keempat, Afrotropikal atau nama lainnya Ethiopian. Wilayahnya Afrika bagian selatan. Kemudian Madagaskar. Wilayah yang berikutnya adalah Oriental. Oriental. Lihat ya petanya. Oriental itu meliputi Asia Tenggara dan India. Bagian India. Asia Tenggara dan India.
Itu tipenya tipe oriental fauna. Kemudian yang keenam, fauna tipe Australian. Fauna tipe Australian. Wilayahnya meliputi Papua, kemudian Australia, Tasmania. Itu ya. Jadi kawasan persebaran fauna di dunia itu dibagi menjadi 6. Itu tadi. Ada nearktik, ada neotropik, ada palearktik, ada afrotropikal atau Ethiopian, ada oriental, dan Australia. Selanjutnya tadi, ini masih pembagian fauna di dunia. Next, Mas. Contoh binatangnya. Yang tadi yang tipe Australia. Tipe Australian itu ciri khasnya adalah binatang kantung dan burung berbulu indah. Misalnya kanguru, kiwi, burung cendrawasih. Yang tipe oriental atau yang tadi ya Asia Tenggara dan India. Contoh faunanya gajah, badak berculang 1. Kemudian yang tipe nearktik, yang daerahnya Amerika bagian utara tadi, ayam kalkun, bison, muskol. Kemudian yang tipe palearktik, yang daerahnya tadi meliputi Eurasia. Contoh faunanya rusa kutub, kambing Marco Polo. Yang selanjutnya yang tipe neotropik, yang wilayahnya Amerika bagian selatan. Contoh faunanya terenggiling, kuda, tapir. Kemudian yang fauna tipe Ethiopia, yang wilayahnya tadi meliputi Afrika bagian selatan. Contoh faunanya jerapah, unta. Next. Berikut adalah contoh-contoh fauna tipe Australian. Bisa dicermati gambarnya ya. Marsupel, kemudian kanguru, koala, dan opossum. Next. Berikut contoh fauna regional bagian oriental. Di sana ada gajah, ada badak berculang 1. Berikutnya, yang tipe nearktik. Di sana ada contoh bison, kemudian kalkun. Next. Kemudian fauna tipe palearktik. Tipe palearktik. Di sana ada contohnya gajah laut, panda, beruang kutub, penguin. Berikutnya adalah fauna tipe neotropik. Cermati gambarnya. Di situ ada alpaka, armadillo,
terenggiling, kungkang. Fauna tipe Etiopian. Fauna tipe Etiopian. Cermati gambarnya anak-anak. Di situ ada kuda Nil, ada zebra. Itu tadi pembagian fauna di dunia. Terus kami lanjutkan pembagian flora fauna yang ada di Indonesia. Pembagian fauna yang ada di Indonesia. Cermati dulu peta Indonesia. Cermati dulu peta Indonesia itu. Pembagian flora fauna di Indonesia. Lihat gambarnya, anak-anak. Pada dasarnya pembagian flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Di dalam peta di situ ada garis warna hitam. Lihat ya, warna hitam. Ada 2 di sana, garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace itu garis khayal yang ada di peta. Garis khayal yang ada di peta yang memisahkan fauna tipe Indonesia bagian barat dengan fauna tipe daerah peralihan. Garis Weber, cermati lihat petanya, gambarnya. Itu garis khayal yang ada di dalam peta. Yang memisahkan fauna tipe peralihan dengan fauna Indonesia bagian timur. Jadi garis Wallace dengan garis Weber itu garis khayal semuanya. Di lapangan kenyataannya tidak ada cuma di dalam peta, cuma membantu kita untuk ini memisahkan antara fauna tipe Indonesia Barat atau daerah dangkalan Sunda dengan daerah bagian tengah atau daerah peralihan. Daerahnya meliputi mana saja? Lihat petanya lagi. Yang fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian barat. Wilayah mana saja itu? Lihat peta Indonesia. Antara lain Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali. Kemudian yang fauna tipe peralihan, daerahnya Sulawesi dan Nusa Tenggara. Yang fauna Indonesia bagian timur, daerahnya Kepulauan Maluku dan Papua. Itu pembagian daerahnya. Kita lanjutkan. Yang pembagian flora dulu yang di Indonesia. Pembagian flora di Indonesia. Tadi yang flora daerah dangkalan Sunda atau flora paparan Sunda sama. Flora Asiatis atau flora Indonesia bagian barat sama. Daerahnya tadi meliputi mana saja? Ada Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Flora Sumatera, contohnya bisa hutan bakau atau hutan gambut, hutan rawa air tawar,
hutan hujan tropis. Flora khasnya pohon kamper. Itu terdapat di Aceh, Darussalam, dan Sumatera Utara. Kemudian flora yang ada di Kalimantan itu hutan gambut, hutan hujan tropis. Flora yang khas dari Jawa ada jati, yang khas dari Kalimantan ada kasturi, kayu ulin. Itu contoh floranya. Kalau untuk pembagian berdasarkan pada Koppen, untuk pembagian flora daerah paparan Sunda atau Indonesia Barat itu termasuk yang iklim AM. Koppen kan membagi iklim Indonesia itu termasuk tipe A, daerah semuanya ya, daerah tipe A. Kemudian dibagi dirinci lagi, yang Indonesia Barat itu termasuk tipe AM, yaitu daerah hutan hujan tropis. Curah hujannya lebih dari 2000 mm per tahun. Jadi itu pembagian kalau menurut Koppen. Next, Mas. Flora yang kedua, flora daerah peralihan atau daerah Indonesia bagian tengah. Tadi daerahnya sudah Anda lihat dalam peta tadi, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Flora khasnya ada kayu hitam, kemudian kayu cendana, anggrek hitam, kayu kemiri. Itu yang khas daerah peralihan. Next, Mas. Flora yang ketiga adalah flora paparan Sahul atau Indonesia bagian timur atau flora australis. Daerah persebarannya meliputi Maluku dan Pulau Papua. Flora khasnya antara lain ada matoa, kemudian sagu, nipah, hutan mangrove. Itu tadi persebaran flora di Indonesia ya. Kemudian kita lanjutkan yang persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia itu pembagian daerahnya sama dengan yang pembagian flora di Indonesia tadi. Ada bagian barat, ada bagian tengah, ada bagian timur. Daerahnya juga sama. Daerahnya juga sama. Yang bagian barat tadi meliputi pulau mana saja? Ada Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, Bali. Bagian tengah daerah peralihan, Sulawesi, Nusa Tenggara. Yang bagian timur, Papua, dan Maluku. Terlihat ya, yang fauna bagian barat. Daerah persebarannya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali. Termasuk jenis fauna oriental.
Kalau yang berdasarkan pembagian yang fauna dunia tadi, termasuk jenis yang oriental. Contoh faunanya bisa dilihat pada gambar. Jelas ya, anak? Di sana ada beruang, ada banteng, ada badak bercula satu, ada orangutan, harimau, burung rangkong. Next, Mas. Fauna bagian tengah. Yang kedua, fauna bagian tengah. Daerah persebarannya meliputi Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Ada Pulau Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Timur. Memiliki fauna yang mempunyai kemiripan dengan fauna asiatis. Tadi yang asiatis ya, yang tipe Indonesia bagian barat, tapir, monyet, dan juga mempunyai kemiripan dengan fauna Australia, tipe Australia, tipe Indonesia bagian timur. Fauna endemiknya antara lain ada anoa, burung jalak Sulawesi, burung maleo, kemudian komodo. Pembagian yang ketiga adalah fauna bagian timur. Fauna bagian timur, daerah persebarannya ada Maluku, kemudian Pulau Papua. Anda lihat, itu contoh dari gambar fauna tipe Indonesia bagian timur. Ciri khasnya tadi kan hewan berkantong, burung berbulu indah ya. Di sana ada tikus berkantung, musang berkantung, kanguru berkantung. Kemudian ada burung cendrawasih, burung kasuari. Next, Mas. Iya, coba dilihat. Di situ ada contoh flora. Di sana ada gambar ya, coba dicermati. Contoh flora bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi dan pohon kamper. Itu khas daerah Indonesia bagian barat. Itu fauna bagian timur dan bagian tengah. Anda cermati gambarnya. Coba, next, Mas. Ini bisa diterima ya, itu tadi pembagian flora dan fauna di dunia maupun di Indonesia. Kita lanjutkan. Kerusakan flora dan fauna serta dampaknya terhadap kehidupan. Kerusakan flora dan fauna bisa dipengaruhi oleh faktor. Yang pertama bisa pengaruh faktor evolusi, yaitu perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama.
dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Faktor yang kedua, seleksi alam. Terdiri dari faktor alam yang membatasi kemampuan hidup suatu organisme. Yang kedua, faktor lingkungan, persaingan untuk memperebutkan makanan. Faktor yang ketiga, adaptasi lingkungan. Adaptasi lingkungan yaitu kemampuan flora dan fauna menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya. Mampu tidak flora dan fauna tadi beradaptasi dengan lingkungan? Faktor yang keempat, perusakan oleh manusia. Itu ulah manusia yang merusak habitat flora dan fauna. Faktor yang kelima, bencana alam. Bencana alam yang terjadi itu mempercepat kerusakan lingkungan. Next, Mas. Anda tadi sudah tahu faktor-faktor yang merusak flora fauna. Jadi ada 5 faktor ya, sudah saya sebutkan tadi. Terus bagaimana usaha konservasi, usaha pelestarian lingkungan terhadap flora dan fauna? Ada beberapa usaha. Yang pertama dengan pemerintah membuat undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang kedua dengan perlindungan terhadap satwa liar dan hewan langka. Bisa melalui dengan hutan lindung, cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Itu yang bisa kita lakukan dalam konservasi terhadap flora fauna. Tadi konservasinya yang pertama adalah suaka marga satwa. Suaka marga satwa yaitu kawasan yang ditetapkan sebagai tempat untuk melindungi dan melestarikan berbagai jenis hewan agar terhindar dari kepunahan. Jadi diutamakan jenis hewannya dari kepunahan. Yang kedua, konservasi yang kedua. Next, Mas. Usaha konservasi terhadap flora fauna yang kedua, cagar alam, yaitu suatu daerah hutan suaka alam yang diterapkan sebagai daerah perlindungan bagi keadaan alamnya yang khas, termasuk flora fauna dan faktor abiotik yang perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Next, Mas. Taman nasional. Taman nasional ya. Indonesia banyak taman nasional, yang dilindungi adalah baik flora, fauna, dan ekosistemnya. Semuanya dilindungi. Jadi flora, fauna, dan ekosistemnya yang berupa fisik maupun
non-fisik. Tanahnya, keadaan suhu udaranya, semuanya dilindungi di Taman Nasional. Lanjut berikutnya. Contoh kawasan yang dilindungi di Indonesia. Di sana ada beberapa contoh kawasan yang dilindungi. Baik, Mas. Ada Taman Nasional Kerinci Seblat. Itu terdapat di kawasan Bukit Barisan yang terdiri atas kawasan Gunung Kerinci dan Gunung Seblat. Berada pada wilayah daerah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Satwa yang dilindungi antara lain ada gajah, badak, tapir, harimau, beruang madu, macan dahan. Next, Mas. Taman Nasional Gede Pangrango terdiri atas kawasan Gunung Gede dan Gunung Pangrango di Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Satwa yang dilindungi antara lain wawau Jawa, lutung, burung elang Jawa. Flora yang dilindungi Edelweiss. Next, Mas. Taman Nasional Tanjung Puting di daerah Kalimantan Tengah bagian selatan. Flora yang dilindungi rawa gambut dan hutan kerangas. Fauna yang dilindungi orangutan, bekatan, ikan arwana. Taman Nasional Lorenindo ada di bagian tenggara Palu, Sulawesi Tengah. Meliputi hutan, padang rumput, dan danau. Ekosistemnya danau, padang rumput, hutan. Fauna yang dilindungi monyet hitam. Flora yang dilindungi hutan eboni. Kemudian contoh berikutnya Taman Nasional Gunung Loren yang ada di Papua bagian tengah. Meliputi puncak Jayawijaya yang tertutup gletser, kemudian hutan, rawa air tawar, rawa bakau, rawa tropis di pantai selatan. Itu merupakan taman nasional yang terluas di Asia. Fauna yang dilindungi adalah burung nandur, landak, walabi, kanguru pohon, ular sanca.
Itu tadi materi flora fauna di Indonesia dan dunia. Bisa diterima ya, Nana? Coba untuk mengecek materi yang saya sampaikan tadi Anda terima. Anda sudah menerima dengan jelas dari materi tadi yang kita sampaikan. Ini ada kuis. Nanti mohon dijawab. Yang menjawab silakan nyalakan mikrofon. Kemudian acungkan tangan. Dari materi yang kita bahas tadi. Coba dengarkan soalnya. Saya secara lisan aja dari materi tadi untuk refresh tadi dari materi yang tadi ya. Persebaran fauna. Persebaran fauna yang ada di dunia. Jadi persebaran fauna yang ada di dunia tadi ada berapa tipe ya? Ada berapa tipe dulu? Ada yang mau sukarela mengacungkan tangannya, buka mikrofonnya. Kalau tidak, nanti saya tunjuk. Ada 6 tipe, Bu. Iya, ada 6 tipe. Bisa disebutkan, Mbak? Yang pertama ada nearktik, neotropikal, palearktik, arbotropikal atau Ethiopian, oriental, dan Australian. Iya. Dari kelas berapa? 11 IPA 6? Iya. Absen 21? Iya. Ya. 100 untuk Anda. Yang pertama. Tadi ya sudah terjawab. Soal yang pertama sudah terjawab. Ada 6 tipe tadi, sudah disebutkan, sudah benar. Soal yang kedua. Pembagian fauna tadi kan sudah dijelaskan tadi oleh teman Anda, ada 6 tipe sudah disebutkan. Saya ambil satu saja, yang tipe oriental. Tipe oriental, daerahnya mana saja ya? Yo, silakan. Yang tipe oriental, daerahnya mana saja ya? Izin menjawab, Bu. Silakan ya, mau jawab silakan. Tipe oriental meliputi Asia Tenggara dan India. Diulang coba, kurang keras sih. Fauna tipe oriental meliputi daerah Asia Tenggara dan India. Iya, daerah Asia Tenggara dan India. Siapa ya? Kelas berapa? Destina, MIPA 5. Bu. IPA 5. Oke. Iya, untuk Mbak Devina, IPA 5. Bonusnya untuk Anda. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Yang fauna tipe oriental, itu bisa diberikan contoh faunanya apa saja? Fauna tipe oriental bisa berikan contoh faunanya apa?
Yuk, Izin menjawab, Bu. ya silahkan. Untuk tipe oriental, contohnya gajah dan badak berjula 1. Iya, betul. Dari kelas berapa? Absen 11 MIPA 6, Bu. 11 IPA 6. Nomor absen berapa ya? 18. 18. Oke. Terima kasih, Bu. Iya. Bonus nilai untuk Anda ya. Yang berikutnya pertanyaan coba ya, pertanyaan berikutnya. Fauna tipe neotropik. Fauna tipe neotropik. Daerahnya mana ya? Meliputi wilayah mana saja ya? Fauna neotropik. Izin menjawab, Bu. Iya, silahkan. Fauna tipe neotropik meliputi wilayah Amerika Selatan, Bu. Amerika Selatan dan Meksiko. Oke. Nomor absen berapa ya? Ya. 26. Nabila absen Bila. 26. 11 IPS 1 ya. Dari kelas 11. Iya, Bu. Iya, Mbak Nabila Kurnia 11 IPS 1 ya. Iya, Bu. Terima kasih. Bonus untuk Anda ya itu ya. Bonus nilai untuk Anda. Pertanyaan yang berikutnya. Tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna apa saja ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Faktornya apa saja, yuk? Izin menjawab, Bu. Ya, yuk Mbak Veladwi. Faktor yang pertama yaitu perbedaan faktor iklim, yaitu suhu, curah hujan, kelembapan, dan angin. Yang kedua, keadaan tanah berupa humus tanah, ukuran butir tanah, tingkat kesuburan, kandungan mineral hara, air tanah, dan kandungan udara. Yang ketiga, tinggi rendahnya permukaan bumi. Yang keempat, aktivitas manusia yang merubah bentang alam. Iya, itu tadi ya. Sudah betul jawabannya. 100 untuk Mbak Veladwi Listiani. 11 IPA 7. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Pembagian fauna Indonesia. Tadi dibagi menjadi 3 ya. Coba bisa disebutkan. Anda sebutkan pembagian fauna di Indonesia. Yuk, angkat tangannya. Pertanyaan yang selanjutnya coba diperhatikan. Pembagian fauna di Indonesia. Dibagi menjadi 3. Coba disebutkan. Ayo, siapa yang mau menjawab? Pembagian fauna di Indonesia. Destina. Ayo Mbak Destina. Polevika. Konvelika. Tanaya. Ya, Bu. Ayo, silakan dijawab Mbak. Ada 3 persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan garis Wallace, itu ada fauna asiatis, yaitu yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali. Kemudian yang
kedua ada fauna peralihan atau endemik yang ada di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Kemudian yang terakhir ada garis persebaran yang di sebelah barat itu Australis yang ada di Papua dan Maluku. Iya, ya, jawaban Anda sudah benar. Ya, bonus nilai untuk Anda, Mbak Konvelika. Pertanyaan yang berikutnya. Yang persebaran flora di daerah Indonesia bagian barat. Flora Indonesia bagian barat atau yang flora daerah paparan Sunda atau flora daerah Asiatis. Mempunyai ciri khas apa ya tadi ya? Silahkan. Itu pertanyaannya. Coba saya ulang pertanyaannya. Flora bagian Indonesia Barat atau flora paparan Sunda atau flora yang Asiatis. Tadi kan sudah disebutkan teman Anda yang menjawab sebelumnya tadi. Daerahnya mana saja tadi? Ada Sumatera, ada Jawa, Bali, Kalimantan. Ciri khasnya apa ya yang ada di sana? Ciri khasnya apa ya flora yang ada di Indonesia bagian Barat? Yo, pertanyaannya itu. Silahkan angkat tangan Anda. Saya ulang pertanyaannya. Flora Indonesia bagian barat atau flora Asiatis atau flora dataran Sunda. Punya ciri khas apa ya tadi ya? Silakan Rahmah Ayu. Iya, Bu. Iya, Rahmah. Ciri-ciri hewan Asiatis adalah berupa hewan besar dan menyusui atau biasa disebut dengan mamalia. Iya, itu faunanya. Ciri khasnya itu. Ya, floranya, Mbak. Faunanya sudah betul. Floranya, ciri khasnya apa ya? Berdaun lebat, banyak terdapat tumbuhan Ya, ciri khasnya berdaun lebat. berupa tumbuhan epifit Iya, dan memanjat. iya. Ciri khasnya ya. Iya. Tadi ya saya ulang tadi jawabannya sudah betul tadi ya. Ciri khasnya yang flora Indonesia bagian barat, flora Asiatis itu tadi kan pembagiannya iklim Köppen kan termasuk tipe iklim AM. Iklim hutan hujan tropis. Iklim hutan hujan tropis kan mempunyai ciri-ciri. Floranya tadi tumbuhannya berdaun lebat. Sinar matahari tidak mampu menembus dasar tanah. Ada tumbuhan epifit. Pohonnya tinggi-tinggi. Ciri khasnya kan hutan hujan tropis ya itu ya. Itu flora yang ada di Indonesia bagian barat tipe AM. Pertanyaan yang selanjutnya. Yang Indonesia bagian timur. Ciri khasnya floranya bagaimana ya? Bagaimana ciri khas flora Indonesia bagian timur? Atau yang tipe Australia? Atau yang tipe paparan Sahul? Silakan angkat tangannya.
Ciri khasnya dari flora Indonesia bagian timur. Ayo. Tadi kan sudah yang Indonesia bagian barat. Oh, cirinya ini Bu, hutan hujan tropis, masuk tipe iklim AM. Sekarang yang Indonesia bagian timur. Ada yang mencoba, ayo. Silahkan angkat tangannya. Ciri khasnya flora Indonesia bagian timur. Halo, silahkan diangkat tangannya yang mencoba menjawab. Bonus nilai untuk Anda. Nevi Fitria. Yo, Vela Dwi. Tadi ngangkat tangan, yo Vela Dwi. Vela Dwi. Mbak Vela Dwi Listiani. Iya. Ya, silahkan dicoba dijawab. Ciri-cirinya yang pertama, bentuk daun memanjang. Yang kedua, memiliki daun paralel. Yang ketiga, tumbuh di paparan sahul dan berada di sekitar wilayah Papua dan Maluku. Yang keempat, merupakan hutan hujan tropis dengan ditumbuhi tanaman yang berbeda-beda. Yang kelima, banyak terdapat keluarga palm. Iya, saya simpulkan ya dari jawaban Mbak Vela Dwi, flora paparan sahul atau yang flora Indonesia bagian timur. Itu kalau pembagian tipe iklim Köppen itu termasuk yang awi. Yang awi. Yaitu hutan sabana. Lanjut pertanyaan yang berikutnya. Tadi pembagian flora, sekarang yang pembagian fauna. Yang pembagian fauna. Pembagian fauna di Indonesia. Yang fauna Indonesia bagian timur punya ciri khas apa ya? Pembagian fauna Indonesia bagian timur mempunyai ciri khas apa ya? Ciri khas fauna Indonesia bagian timur atau yang tipe Australis. Yuk silahkan angkat tangannya. Mbak Destina. Silahkan, Mbak Destina. Mikrofonnya dibuka. Ya, silahkan. Untuk ciri-ciri fauna bagian timur, banyak jenis burung yang berwarna-warni, hewan berkantung, Iya, mamalia berukuran kecil, iya, mamalia berbulu lebat, iya. tidak ada spesies kera, dan yang terakhir mamalia, ada binatang berkantung sama yang ikan air tawarnya sedikit, Bu. Iya, iya. Bonus nilai untuk Mbak Destina ya. Itu tadi Terima kasih. ciri khas untuk fauna Indonesia bagian timur. Banyak hewan berkantung, mamalianya ukurannya lebih kecil dibandingkan yang Indonesia bagian barat. Jenis burungnya berbulu indah, sedikit ikan air tawarnya. Pertanyaan yang berikutnya. Ada usaha-usaha konservasi terhadap flora dan fauna. Bisa dijelaskan usaha-usaha apa yang ditempuh
untuk pelestarian flora dan fauna? Ya, silahkan. Usaha-usaha apa yang bisa dilakukan untuk pelestarian flora dan fauna? Yuk, silahkan. Usaha-usaha apa yang bisa dilakukan untuk konservasi flora dan fauna? Silakan angkat tangannya. Usaha-usaha apa? Atau bagaimana usaha untuk pelestarian terhadap flora dan fauna? Silakan angkat tangannya. Dentin. Yuk, Mbak Dentin. Usaha-usaha untuk pelestarian flora dan fauna, yang pertama membuat UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, contohnya UU nomor 32 tahun 2009. Yang kedua ada konservasi, yaitu membuat Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Nasional. Iya, bonus nilai untuk Mbak. Siapa tadi ya, Mbak? Siapa ya tadi? Anggi Eva, Bu. Garis ya, kelas berapa? 11 MIPA 5 nomor absen 7. Iya, nomor absen 7. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Pertanyaan yang berikutnya, coba. Salah satu untuk perlindungannya tadi adalah Taman Nasional. Taman Nasional yang ada di Papua. Itu apa ya tadi namanya? Dan apa yang dilindungi di sana? Yuk, silakan angkat tangannya. Taman Nasional yang ada di Papua, apa namanya dan apa yang dilindungi di sana? Silakan. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Yuk. Taman nasional yang ada di Papua adalah Taman Nasional Gunung Lawrence. Di Papua bagian tengah meliputi puncak jaya yang tertutup gletser, hutan, rawa air tawar, rawa bakau, rawa tropis di pantai selatan, yang terluas di Asia. Untuk faunanya ada burung nandur, walabi, burung, pohon, dan ular sanca. Iya, bonus nilai untuk Azhara ya. Ini tadi yang jawab? Ya, 11 IPS 1. Absen 8. Ya, anak-anak. Saya kira itu karena waktu kita dalam pertemuan Zoom ini terbatas ya. Dari materi yang saya berikan tadi, persebaran flora fauna di Indonesia dan di dunia, semoga dapat diterima. Dengan jelas ya, iya. Karena berhubung dengan waktunya sudah sampai pukul 10.30 sudah usai, mari kita akhiri Zoom ini dengan berdoa, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya. Sebelum pembelajaran kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Untuk berikutnya nanti akan ada persesi di akhir ya. Tolong semua kamera dinyalakan ya, jangan ada yang keluar dulu.
Tolong semua kamera dinyalakan karena ada prosesi dari petugasnya. Silakan semua kamera dinyalakan. Ya. Oke. Kita mulai ya presentasinya. Silakan semua kamera dinyalakan.